Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ki, ini masalah tentang keyakinan ya. Saat kita ingin melakukan sesuatu itu tiba-tiba keyakinan kita itu nggak ada. Bagaimana caranya kita itu selalu yakin? Dalam hal apa, ngamalin atau Semacam itu ngamalin, atau misalnya kita disuruh ceramah gitu atau pidato lah. Ketika kita belajar kan udah yakin, pas mau tampil ada anak nggak yakin gitu. Itu bagaimana? nggak percaya diri gitu ya. Nah, kalau untuk keyakinan itu contohnya kan ke tadi, tapi itu bisa digali dengan dari mulai, yaitu ilmu bagaimana bisa percaya diri. Keyakinan dalam ilmu keyakinan itu lebih menonjolkan kepada bagaimana praktek spiritual kerohanian agar benar-benar bisa terhubung dengan yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud itu gaib. Nah, keyakinan berlaku ke situ, yaitu berkenaan kepada ayat Allah, walladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang percaya kepada urusan gaib. Nah, keyakinan diarahkan kepada hal itu, sehingga digambarkan penerapan keyakinan ini, kepercayaan ini dalam bentuk keimanan. Cara penerapannya bukan ke pidato tadi, itu mah nanti ada di cara-cara psikologinya kalau pidato. Jadi menguatkan mental, hafalan, membiasakan, ada di situ kalau pidato. Tapi kalau cara-cara keyakinan itu aplikasinya atau penerapannya kepada bab ibadah yang berhubungan dengan ketuhanan, yang mana kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Bagaimana cara meyakininya? Karena Allah tidak bisa kita lihat, gitu, tapi Allah melihat kita. Ini urusan keyakinan. Nah, untuk yaitu keyakinan semacam itu bisa kita sering mempelajari ilmunya, ilmu yakin, seperti mengenal sifat Allah, belajar mempelajari bagaimana yaitu tentang af'al Allah, perbuatannya yang agung pada seluruh makhluk kita pelajari, atau sering melihat tanda-tanda kuasa Allah. Itu diantara ilmu yang bisa mendatangkan keyakinan, dan membaca ayat-ayat yang menambah kita semakin yakin pada Allah di dalam Al-Quran banyak. Nah, tentang keyakinan ini penerapannya di situ boleh terapkan, yaitu kepada bacaan kitab Allah ketika menemukan ayat lalu meyakininya, atau wa yuqimus shalah itu ya, ladina yuqimus sholata, dengan menerapkan itu mendirikan sholat, dan ketika sholat itu menghadirkan kepercayaan, gitu, dan menafkahkan sebagian rezeki dalam keadaan yakin bahwa Allah mengganti juga bisa, gitu. Kaitannya ke situ, agar Allah menggantinya, atau Allah mengganti dengan pahala, atau Allah mengganti dengan yang semisal yang kita keluarkan, bisa. Dan keyakinan itu dibahas di akhir di ayat yang sering kita baca dalam tahlil kadang ya, itu dan mana di dalam ayat tersebut itu dikatakan wa ma unzila ilaika min qablik, gitu, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan urusan akhirat mereka yakin. Nah, keyakinan itu terapkannya kepada urusan akhirat, kepada Allah, gitu ya, kepada yaitu qada dan qadarnya,
bisa ke situ arahnya keyakinan ya. Iya. Jadi arah keyakinan itu sifatnya spiritual, sifatnya ruhani, yang kita hubungkan kepada yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud itu gaib. Intinya menyatakan hal sesuatu yang masih gaib itu seolah nyata, itu dalam bab keyakinan. Atau merasa bertemunya yang gaib ini dalam apa yang kita yakini, atau kita merasa yakin dengan apa yang kita tidak pernah ketahui dan kita merasa meyakininya saja, bahwa yang kita maksud ini akan menjawab, akan hadir, akan datang, itu urusan keyakinan. Seperti contoh tadi, kalau buhur ini sebagai keyakinan misalkan ya, buhur ini dalam masalah kesirikan, bagaimana kalau seperti menyalakan buhur ini untuk bukan yang selain Allah atau bukan karena sunnah, melainkan menyalakan buhur ini ada keyakinan tertentu gitu ya. Artinya supaya datangnya sesuatu atau apa, itu jangan digunakan ke situ. Akan tapi boleh mengatakan begini, bahwa dengan buhur ini asap yang wangi ini akan disenangi oleh ruh-ruh baik, boleh mengatakan begitu. Tapi tidak boleh buhur ini menjadi keyakinan bahwa ruh-ruh itu akan taat dengan adanya buhur itu. Boleh ya. Nggak boleh gitu ya. Akan adanya taat dengan dinyalakannya buhur itu, jadi itu nggak boleh gitu. Tapi kalau disenangi itu mungkin, karena setiap yaitu yang mencium itu punya kesenangan sendiri tersendiri dari sekian lubangnya. Nah, itu contoh yang lain dari keyakinan. Nah, wabil khusus pakai keyakinan ini kepada Allah saja gitu. Gaib di atas yang gaib adalah Allah, atau maha gaib adalah Allah. Maka bermohonlah kepada Allah, dekatkanlah diri kita pada Allah, tawakal pada Allah sepenuhnya dalam segala urusan. Meskipun ketika menyalakan buhur, meskipun kita ketika berangkat taklim, kita dalam senantiasa keyakinan pada Allah. Meskipun ketika kita berjalan kemana saja dalam keyakinan pada Allah, senantiasa Allah bersama kita. Dan senantiasa setiap yang kita yakini untuk Allah dan kepada Allah itu tidak Allah sia-siakan gitu ya. Ketika makan, ketika minum, yang kita yakini di situ adalah adanya rahmat Allah, adanya kuasa Allah yang berjalan dalam diri kita. Kita yakini semuanya itu adalah beroleh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sia-sia. Begitu. Jadi keyakinan itu arahnya pada urusan spiritual dan ibadah kepada Allah. Maka pakai keyakinan di urusan itu gitu ya. Kalau kayak pidato tadi, silahkan pelajari hafalannya. Kemudian Jadi kalau pidato mah itu tentang mental ya. Mental, psikologinya gitu. Bagaimana kita bisa melatih psikologinya itu dari mental, menguatkan mental itu oleh karena terbiasa. Caranya membiasakan diri. Membiasakan gitu ya. Beda dengan keyakinan. Latihan keyakinan adalah latihan yaitu dengan sahaja, dengan menyengajakan kita itu ingin dekat di dalam hati kita pada Allah, seyakin-yakinnya akan bertemu dan dijawab oleh Allah SWT dan diterima oleh Allah SWT. Itu barangkali tentang keyakinan ya. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga di rumah. Amin, amin, amin. Ya, itu saja. Yes. Mas, boy.